Halo semuanya, selamat datang kembali di channel aku yang bukan siapa-siapa ini. Buat yang belum kenal, aku Iren. Aku bekerja sebagai interior designer dan kontraktor interior. Nah, video kali ini aku mau cerita tentang pengalaman aku bekerja sebagai interior dan selama renovasi interior tuh aku mengalami apa aja sih gitu. Kayak beberapa poin yang mungkin aku bisa share tentang realita di proyek dan sebagai seorang desainer. Yang pertama itu adalah seorang interior designer itu nggak cuma jago di atas kertas. Kayak dulu zaman-zaman aku masih di kantor, baru pertama kali belajar interior, itu tuh aku mikirnya interior designer itu cuma gambar, dan gambar. Ternyata enggak, kayak aku harus tahu tentang material, jenis-jenis HPL, jenis-jenis lapisan, terus cat tuh seperti apa, dan begitu banyak opsi finishing dan juga kayak semacam material lah yang ada di pasaran gitu kan. Dan aku juga harus paham bagaimana caranya membuat sebuah objek, ya misalnya lemari atau meja gitu ya, yang proper, strukturnya kuat gitu. Dan artinya ya aku harus tahu juga gimana cara tukang tuh membuat itu, gimana sih cara kerja tukang gitu. Jadi ya aku nggak bisa cuman ngegambar doang gitu kan, karena kalau aku membuat gambar yang tidak struktur, tidak bisa diwujudkan oleh tukang secara real gitu ya, itu tuh pasti akan jauh banget dari hasil. Jadi hasil desain kita tuh akan jauh banget sama hasil pas bikinnya. Dan mostly juga dulu aku sering banget berpengalaman kayak aku dimarahin sama tukang gara-gara Ini nggak bisa nih bikin kayak gini nih, desain kayak gini nih nggak bisa diwujudin, dia bilang gitu. karena waktu itu juga aku memang masih newbie banget di dunia interior. Jadi kayak ya aku belajar banyak sih dari tukang-tukang itu. Kecuali kalau memang kita punya semacam kayak kita mengerti nih strukturnya seperti ini, mau dibuat kayak gini, kita diskusiin sama klien, sama tukang kayak, Mas ini tuh kalau saya bikin kayak gini-gini kira-kira strukturnya kuat atau enggak sih. Jadi emang modelnya harus diskusi sih. Jadi nggak bisa kita semena-mena kayak narik garis, narik meja kayak gini gitu loh. Misalnya kayak meja kakinya 3 atau kursi kakinya 3 gitu kan, tapi nggak memikirkan misalnya kekuatan dari furniture itu sendiri. Aku juga dulu waktu masih awal-awal ngerasa apa ya, ternyata nggak segampang itu gitu loh ngedesain. Aku pernah dulu waktu di kantor, kita tuh dapat komplain karena misalnya contoh di gambar ini, kalian lihat kan kayak di sini tuh ada semacam kayak 2 cm coakan di antara lemari gitu kan. Nah itu tuh kan 2 cm. Nah dulu tuh aku bikin nggak ada 2 cm-nya. Nah jadi kayak rapet gitu kan. Ya udah dong, Bang nanya sama aku kayak ini mau rapat kayak gini atau gimana gitu loh maksudnya, karena beda hardware itu beda hasil gitu kan. Nah waktu itu karena memang dari penawaran budgetnya itu sudah keluar dari bos gitu kan, akhirnya memang dikasih pakai yang rel biasa gitu kan. Jadi which is ini ada gap 2 cm, sedangkan di gambar aku nggak ada gap. Nah waktu itu pas udah diinstalasi di proyek, ternyata klien tuh komplain karena kok ada gap di antara setiap laci sih, setiap pintu sih gitu kan. Nah terus aku kayak nggak menyangka gitu loh kalau ternyata itu tuh krusial banget. Jadi kayak yang aku pikir, oh ya udah asal aja bikin misalnya kayak gini gitu kan, strukturnya kayak gini loh, looksnya gitu loh. Ternyata itu tuh sesuatu yang di-concern sama klien. Ternyata klien pengennya tuh rapet. Nah itu tuh waktu itu aku tahu kalau ternyata hardware-nya tuh beda. Kalau misalnya modelnya yang kayak gini tuh ya namanya kayak handless gitu loh, atau coak gitu kan. Nah kalau misalnya memang mau yang langsung rapet itu pakainya push open. Nah aku baru tahu tuh. Nah itu mungkin satu dari sekian banyaknya kasus yang pernah aku alami lah. Oke, yang kedua adalah realita kerja di lapangan. Banyak orang yang kayak mungkin ogah ya kerja di lapangan karena panas, terus kotor, banyak debu gitu kan. Dan ya emang itu tuh bener banget sih. Dan buat kita yang udah terbiasa dengan jadi di lapangan tuh ya udah biasa banget. Bahkan aku tuh sering banget dulu kayak ya udah lesehan aja di lapangan yang mungkin kotor gitu kan. Pokoknya selama ada area rata yang bisa didudukin, udah aku duduk aja buka laptop dan ngukur gitu kan. Dan itu sering terjadi. Bahkan gak jarang juga kalau seandainya aku bawa meja lipat sama kursi lipat gitu ya buat di lokasi, kayak ya udah buat naruh laptop dan kerja di situ gitu kan, buat ngukur-ngukur. Karena ya kalau misalnya ukuran ruangannya kecil sih mungkin cepet ya, tapi kalau misalnya ukuran ruangannya gede kan ya kita butuh waktu lebih lama lah. Jadi ya aku sih mencoba untuk menyamankan diri ya di proyek yang mau kayak gimana pun gitu. Terus gak enaknya juga sebenarnya ya memang namanya proyek ya pasti akan ada debu sih. Cuman khususnya untuk Indonesia mungkin ya, tukang-tukang kita kan itu memang apa ya, nggak enak sih ngomongnya, cuman banyak yang nggak apik sih. Jadi sebagai orang
proyeknya sebagai istilahnya mandornya nih gitu kan, itu tuh harus kayak sering ngingetin ke tukang kayak tolong dong jangan berserakan kayak gini, tolong dong jangan berceceran kayak gini. Diusahain juga supaya kita juga kayak beres-beres lah, kayak nyapu apa segala macam gitu kan setiap harinya. Dan juga kalau misalnya ada area-area tuh harus ditutup, misalnya pakai terpal, pakai plastik gitu kan, biar kita tuh nggak terlalu PR buat ngebersihinnya ketika itu tuh udah selesai. Yang keempat adalah bekerja malam. Ya itu sering banget. Jadi kadang kan mungkin kalau orang-orang yang mikir kerja tuh 9 to 5, itu termasuk aku dulu ya, kayak oh ya sudah kita kerja jam 9 terus pulang jam 5, terus sisanya kita bisa kayak buat hobi atau buat nonton drakor gitu kan. Nah ternyata tuh rata-rata orang-orang yang kerja di bidang service, yang mungkin juga bisa dibilang kerjanya bisa dalam tanda kutip fleksibel ya, itu pasti akan ngerasain semacam kerja yang nggak beraturan lah jamnya. Nah itu termasuk di kontraktor dan juga ya interior designer yang khususnya harus ke lapangan. Jadi kita tuh harus menyesuaikan diri, karena misalnya contoh kalau seandainya kita dapat proyek yang modelnya tuh komersil kayak gedung kantor, mall, itu kan kita baru bisa bekerja itu setelah mall atau kantor tuh tutup. Kalau mall tuh biasanya kan kayak dari jam 10 sampai jam 9 pagi. Kalau kayak kantor kan biasanya ada yang dari jam 7 malam atau ada yang dari jam 6 sore sampai jam 6 pagi gitu kan. Jadi kita cuma punya waktu kerja tuh di jam itu gitu loh. Ya kecuali kalau kantor kan biasanya ada Sabtu sama Minggu tuh mungkin bisa dari pagi kan, karena kan nggak ada orang yang ke kantor gitu. Tapi ya mostly Senin sampai Jumat itu kita harus kerja malam. Dan ya kerja malam sih ya seru gitu kan, dan juga kadang capek. Mungkin enaknya adalah ya karena nggak macet ya, kayak pergi nggak macet, pulang nggak macet gitu loh. Karena kan di situ ya paling cuma kita doang gitu loh. Maksudnya orang-orang yang emang kerjanya malam. Dan berapa banyak sih orang-orang yang kerja malam gitu kan. Nah terus kalau nggak enaknya mungkin ya kadang-kadang tuh ya capek pasti kan. Terus jam tidur tuh pasti keganggu. Terus abis itu juga kayak mungkin bertahan untuk tetap bangun di jam-jam segitu tuh lumayan berat kalau seandainya nggak terbiasa. Terus bisa jadi juga kayak kalau ada cerita-cerita horor gitu kan selama di proyek, dan aku mengalami itu juga gitu ya. Itu juga kayak sesuatu yang mungkin nggak boleh panik, nggak boleh awal-awal sih panik ya, tapi kalau udah biasa kayaknya ya udahlah gitu loh, maksudnya kita legowo aja. Yang kelima, vendor atau tukang yang PHP. Jadi kadang misalnya kayak kita suka janjian sama mereka nih, terus tiba-tiba kita udah ingetin gitu kan, Pak besok jam segini ya, Pak besok tolong kirim ya barangnya. Itu tuh kayak tiba-tiba, Bu maaf saya nggak bisa kirim hari ini, Bu saya nggak bisa datang hari ini. dan kayak padahal kita tuh udah bikin jadwal, kita udah susun nih jadwal kita gitu kan, hari ini orang granit bakal masuk, hari ini barang ini bakal datang gitu kan. Ternyata nggak datang gitu loh. Berarti kan jadwal yang udah kita bangun itu tuh jadi kayak harus kita sesuaikan lagi kan. Dan itu tuh kayak ya aku sih kesel banget ya gitu kan, kayak udah disusun sedemikian rupa tapi ada aja gitu. Dan kadang-kadang yang ngeselinnya tuh adalah kita tuh harus nanya dulu kayak, Pak udah sampai mana, Pak saya udah di sini nih, Bapak belum nyampe ya gitu kan. Kita udah nanya nih, terus dia baru bilang kayak, Bu maaf saya hari ini nggak bisa kesana. Kayak kenapa nggak ngomong tuh dari awal gitu loh kan. Kesel ya gitu. Makanya bahkan even aku aja tuh suka bilang ke beberapa tukang-tukang aku yang emang tukang istilahnya tukang lain lah ya, misalnya kayak tukang granit nih, hampir setiap hari, mungkin sampai dia enek kali ya, Pak hari ini hari Senin jam 5 ya, besoknya lagi hari Senin jam 5 ya Pak, hari Senin jam 5 ya Pak. Terus kayak dia kan sampai kesel kan, kayak iya Bu saya inget gitu kan. Masalahnya dia tuh pernah kayak yang ketika aku nggak ingetin nih gitu kan, paling ingetin kayak seminggu sekali gitu kan. Terus kayak ternyata ujung-ujungnya dia nggak datang, dan dia cuma bilang kayak, wah Bu saya nggak bisa lah, kemarin kan lu udah janji gitu loh kemarin gitu kan, kenapa tiba-tiba nggak bisa datang gitu kan kesel ya gitu loh. Makanya mungkin karena kaum perempuan gitu ya rewel gitu ya, jadi kayak kerewelannya tuh jadi makin ekstra sih gitu. Cuman untungnya sebagai perempuan kalau seandainya rewel ke vendor tuh kayak ya maklum namanya juga cewek, maklum namanya juga ibu-ibu gitu loh. Mungkin untungnya di situ sih. Oke, mungkin jadi itu adalah part pertama untuk pengalaman aku sebagai interior designer dan kontraktor. Nanti akan dilanjut lagi di part kedua.
Nah, buat kalian yang berminat untuk masuk ke dunia interior atau misalnya mau jadi kontraktor, ya sebetulnya sih semua pekerjaan itu pasti susah, semua pekerjaan itu pasti repot gitu kan. Awal-awal pun pasti akan banyak ya nangis lah gitu ya mungkin ya. Tapi aku yakin sih, maksudnya sembari dengan pengalaman, terus juga kita komunikasi yang lancar juga gitu kan, saling menghargai juga dan saling percaya, ya pasti sih sebenarnya semua tuh bisa dilakukan dengan baik lah, dengan lancar juga gitu kan. Yang penting kita amanah aja sih. Dan juga baik lagi kalau seandainya memang apa ya, baik lagi tuh kayak ya itu kembali lagi passion sih, entah passion atau misalnya kayak memang kita BU ya kita BU gitu ya mau nggak mau kita kerjain itu gitu kan, ya kita kerjakanlah dengan ikhlas gitu loh. Dan ya balik lagi sih, menangis-nangisnya aku di interior design dan kontraktor ini tuh aku bener-bener seneng banget, puas banget, dan kayak langsung lupa ketika klienku puas dan bilang terima kasih karena hasilnya tuh sesuai banget dengan apa yang dia inginkan. Nah itu tuh udah kayak yang semuanya terbayar gitu, kayak rasanya nangis kemarin semalam tuh kayak terasa sia-sia gitu loh maksudnya. Jadi tetap semangat buat yang mungkin minat atau misalnya event yang sekarang pun juga lagi ada di fase-fase kesulitan di interior gitu kan. Ya sharing-sharing aja di komen di bawah kalau seandainya memang ada pengalaman, entah pengalaman yang pahit, pengalaman yang mau di-sharingin gitu. Silakan komen di bawah ya. Ariga, thanks.